ompong mengerang rantau tunggal mandang nyusah. Kuyo gundul pesan aku sering ngampek kendul. Gendruwo tela-telo tampak lo yo. Selangkau jalannya miring-miring edo yo. Belum selesai menaku nong Cino. Ropak moyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cino. Kali ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Kalian tahu apa itu wawasan Nusantara sebelumnya? Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara yaitu akses pulau, kepulauan Indonesia, persepsi wilayah Indonesia, ZEE zona ekonomi eksklusif, karakteristik wilayah Nusantara, dan perkembangan wilayah Indonesia. Letak geografis Indonesia sendiri terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 98 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, yang mana Indonesia diapit oleh dua benua yakni Asia dan Australia, dan dua samudra yakni Hindia dan Pasifik. Jumlah pulau di Indonesia sebanyak 18.110, diantaranya ada pulau besar dan pulau kecil, serta 6.000 pulau yang tidak berpenghuni. Kewajiban sebagai negara kepulauan seperti Indonesia untuk mengimbangi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Menentukan arus laut dan penerbangan. 2. Membuat skema lalu lintas. Dan 3. Menentukan sumbu-sumbu alur laut dan menentukan skema. Setelah itu, sang juara, kalian tahu apa itu geopolitik? Geopolitik adalah praktik, analisis, prasyarat, perkiraan, dan pemakaian kekuatan politik terhadap suatu wilayah. Jadi, geopolitik sangat berperan penting untuk memantau wawasan Nusantara di Kepulauan Indonesia. Masalah geopolitik selalu berkaitan dengan keadaan geografis Indonesia seperti tempat tinggal atau wilayah. Lalu, apa tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia? Yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu sang juara, apa manfaat wawasan Nusantara itu sendiri? Manfaat wawasan Nusantara adalah 1. Diterima dan diakui konsepsi di forum internasional. 2. Wawasan Nusantara sebagai sarana integrasi nasional. 3. Penerapan cara pandang sebagai keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, 4. Pertambahan wawasan wilayah sebagai tempat hidup memberikan sumber daya sejahtera bagi rakyat yang mendiami kepulauan tersebut.